Halo semua, selamat datang di channel si Papai dan selamat datang di review PC. Ya, kali ini aku akan mereview PC yang sudah aku pasangkan RAM 2 keping, 1 keping 2 GB, lalu VGA GTX 750 Ti dan power supply aku ganti juga. Ya, sebelumnya aku akan bilang kalau misalnya video ini tuh bukan ajang pamer, tapi aku hanya mau memberikan tips dan trik ke kalian bagaimana sih upgrade PC jadul menjadi PC gaming dan apa aja yang harus dibeli. Ya, jadi untuk yang harus dibeli itu sebenarnya simple. Kalau misalnya kalian udah punya motherboard RAM yang udah mencukupi, misalnya udah 4 GB, kalau misalnya belum sih ya harus upgrade. Lalu kalian udah punya motherboard misalnya DDR1, DDR2 atau DDR3 ya. Itu kalian tinggal nambahin RAM. Kalau misalnya RAM kalian kurang, tinggal kalian tambahin. Lalu kalian tambahkan VGA dan power supply. Dan kalau misalnya hard disk kalian kurang, kalian tinggal tambahin hard disk aja. Ya, itu simple, is as simple, tapi aku nggak mau menjelaskan simple. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang ini komponen-komponen apa aja yang dalam PC ini, yang terpasang dalam PC ini. Lalu yang kedua, dengan PC ini aku tes beberapa game, dia mampu berjalan di FPS berapa. Lalu yang ketiga, aku akan kasih rekomendasi kalian equipment apa aja yang kalian harus beli buat upgrade PC jadul kalian menjadi PC gaming. Dan nanti yang di ketiga itu aku juga akan kasih tahu juga kalau misalnya belum punya PC tapi mau rakit PC jadul, aku juga akan kasih tahu prosesor, RAM, dan ya apa aja yang harus dibeli. Oke, kita masuk ke dalam section pertama dulu. Ya, aku di sini bukan professional reviewer, jadi ya sorry banget kalau misalnya jelek dan agak canggung-canggung gimana gitu. Dan aku di sini nggak pakai script sama sekali, jadi ini berdasarkan pengetahuan aku saja. Ini setelah aku tes. Jadi di sini mulai dari motherboard dulu. Motherboard aku menggunakan Asus P5 KPL AM dengan slot memori DDR2 dan soket LGA 775. Lalu untuk prosesor aku menggunakan Intel Core 2 Duo E7500 dengan kecepatannya 2,93 GHz. Aduh, gigahertz. Ya, lalu untuk motherboard RAM. Di sini aku menggunakan RAM Kingston 2x2 GB 2 keping, kecepatannya 667 MHz. Ini sebenarnya satu kepingnya 800 MHz dan satu kepingnya 667 sih, tapi karena yang dari PC lama itu punyanya 667 dan aku belinya 800, ya jadinya dua-duanya digabungin 667 juga jadinya. Jadi total RAM-nya itu ada 4 GB. Lalu masuk ke hard disk, di sini aku menggunakan Seagate Barracuda 7200 RPM 500 GB. Ya, 500 GB. Lalu ya ini hard disknya udah port SATA ya, jadi udah hard disk terbaru. Lalu untuk VGA, di sini aku menggunakan MSI Twin Frozer GeForce GTX 750 Ti Overclock Edition. Ya, ini VGA, ya ini worth it sih VGA. Oke, lanjut. Aku selanjutnya menggunakan power supply Cooler Master MWE 450 watt. Nah, ini menurut aku power supply-nya ini benar-benar worth it dan bagus lah. Nanti aku jelasin di benchmark. Setelah benchmarking game, aku akan jelaskan kenapa aku menyarankan membeli Cooler Master MWE 450. Lalu di sini ada CD drive. Ya, ini CD drive sebenarnya nggak terlalu penting sih, ini CD drive nggak membantu apapun. Oke, selanjutnya udah itu aja yang ada di dalam PC. Lalu kita akan masuk ke dalam benchmarking. Oke. Game yang akan aku tes kali ini adalah GTA 5, Dota 2, CSGO,
Dan game mobile yang sekarang ini sedang populer yaitu Rules of Survival. Iya, aku akan mengetes 4 game tersebut. Oke, kita masuk ke dalam game yang pertama dulu. Di sini aku bermain GTA 5 dengan settingan seperti yang kalian lihat di layar. Di sini aku menggunakan settingan rata kiri dengan fishing half. Half itu fishing itu berarti kalau misalnya half itu 30 fps, kalau on itu 60 fps. Jadi kenapa aku menggunakan fishing? Karena RAM-nya ini kecil, 4 GB, dan kalau misalnya FPS-nya jalan di atas 50, di atas 60, si RAM ini bakal nggak kuat, dia bakal stuttering. Dan hasilnya ya seperti yang kalian lihat di layar, GTA 5 itu hasilnya itu ya seperti yang kalian lihat di sebelah kiri atas, FPS-nya karena aku menggunakan fishing jadi cuman terbatas di 30 fps dengan consumption GPU sekitar 20-30%. Ini sambil di-record loh. Ya, aku sambil record menggunakan OBS dan GPU itu dia cuma makan 30%. Ya, 30%-an doang itu. Memakan GPU. Ya, sebenarnya ini GPU bottlenecking sih, tapi ya sudahlah ya. Oke, kita masuk ke game kedua yaitu Dota 2. Di sini aku menggunakan setting rata kanan semua, ultra, very high semua. Dan kita masuk dalam gamenya. Dan seperti yang kalian lihat di sebelah kiri atas, itu FPS-nya itu sekitar 30 FPS kalau bermain di setting ultra. Dan lagi-lagi si graphic card ini, si GTX 750 Ti ini dia tidak berjalan 100%. Yang seperti kalian di sebelah kiri atas itu cuman 40 atau 20-30% doang. Ya, jadi lagi-lagi si VGA ini bottlenecking. Ya nggak apa-apa sih. Nanti kedepannya bisa ganti prosesor, motherboard ya. Lalu masuk ke game berikutnya yaitu CS:GO ya. Di sini aku menggunakan setting rata kanan lagi, very high semua dengan motion blur yang nyala, fishing-nya dimatikan. Oke, di dalam game ini aku mendapatkan kurang lebih 40-60 fps menggunakan PC ini. Jadi lumayan worth it lah ya. Dan selanjutnya masuk ke dalam game Rules of Survival yang sekarang lagi populer di mobile. Dan di sini aku menggunakan setting ultra rata kanan, FPS mode-nya aku nyalain. Dan hasilnya ya seperti yang kalian lihat di sebelah kiri atas lagi, itu 60 bener-bener 50-60 fps, bahkan ada lebih. Ya rata-rata segitu sih. Ya jadi dengan komputer seperti ini dia bisa menjalankan game zaman now dengan settingan rata kanan. Kecuali GTA 5 sih, karena kalau GTA 5 tuh masih terlalu high lah, terlalu besar. Ya, dan juga GTA 5 tuh consumption RAM-nya itu sangat-sangat besar. Minimal RAM yang harus digunakan untuk GTA 5 adalah 8 GB, tapi di sini aku cuma menggunakan 4 GB. Ya. Aku tunjukin di Rules of Survival. Oke, selanjutnya aku akan masuk ke dalam rekomendasi buat kalian. Jadi jika kalian mau build seperti ini juga, aku akan kasih tahu harganya terlebih dahulu. Jadi untuk prosesor, jika kalian ingin membeli prosesor yang sama, Intel Core 7 Duo E7500, walaupun ini yang tadi kalian lihat di benchmark itu agak bottleneck sih. Mungkin kalian bisa ganti ke prosesor yang terbaru, yang jadul juga, yang udah masuk i3, i5, i7 yang generasi pertama. Ya aku saranin langsung upgrade situ sih, karena tapi kalau kalian mau build seperti ini juga, oke, aku akan kasih tahu. Harganya ini sekitar 70.000 saja prosesornya. Murah kan? Oke, langsung masuk ke motherboard di Asus P5 KPL. Itu harganya itu sekitar 300.000 ya, kalau sekarang 300.000. Lalu untuk RAM Kingston DDR2 800 MHz ya, karena memori motherboard ini DDR2 jadi harus pasang memori DDR2. Kalau misalnya mau build ini
Kalau misalnya kalian mau ngikutin build ini berarti kalian harus beli memori DDR2 ya. Di sini aku beli satu keping itu 140.000, 2 GB. Jadi kalau misalnya beli 2 mau 4 GB itu 280.000. Well, lalu untuk hard disk Seagate Barracuda 7200 RPM 500 GB. Ini harganya itu sekarang sekitar 500.000. Tapi aku saranin buat kalian langsung beli hard disk 1 tera aja, karena dengan kalian menambahkan dana sekitar 200.000 kalian udah dapat hard disk 1 terabyte ya. Kalau 500 GB sih kayak kurang worth it sih. Kalau dulu kan 1 tera masih mahal. Sekarang 500 GB itu dan 1 tera hanya beda sedikit gitu loh. Oke, masuk ke VGA. Di sini untuk GTX 750 Ti ini yang MSI Twin Processor Overclock Gaming Edition, ini aku beli sekitar Rp1.180.000 second ya. Ini VGA second, bukan VGA baru ya. Jika kalian mau membeli ini silakan. Ini VGA, kalau untuk saat ini aku masih rekomendasiin VGA ini, karena kalau untuk saat ini tuh VGA yang baru tuh aku lihat harganya mahal banget. Contohnya untuk yang terbaru 1050 itu harga termurahnya itu sekitar 2,5 juta ya. 2 kalinya VGA ini, bahkan 2,5 juta pun itu aku lihat bukan 2,5 juta ya, 2 jutaan itu aku lihat second ya. VGA second 1050 itu 2 juta ya. 2 kalinya ini, hampir 2 kalinya GTX 750 Ti yang MSI. Lalu di sini aku menggunakan power supply MW450. Ini aku sangat rekomendasikan banget buat kalian kalau misalnya kalian mau build PC gaming tapi nggak yang high banget. Misalnya kalian mau pasang VGA card 1060, mau kalian pasang 1060 ya, 1060 itu masih aku rekomendasi ini MW450. Walaupun sebenarnya kalau aku pernah lihat juga video si MW450 ini dipasangkan Intel Core i7 6700K dan GTX 1080 dan power supply ini masih jalan. Walaupun aku nggak rekomendasi karena kemungkinan power supply bakal rusak lebih cepat kalau misalnya terus-terusan pakai spek tinggi, walaupun si power supply cuma 450 watt. Ini aku nggak rekomendasikan. Ini aku rekomendasikan untuk yang build yang kayak gini lah, yang misalnya pakai 1060, yang mau pakai apapun, yang VGA-nya nggak terlalu high banget, dan prosesornya tuh nggak terlalu high banget ya. Ini aku dapatkan sekitar 500.000. Ini power supply aku beli baru ya, bukan bekas, bukan second. Lalu untuk apa lagi ya, ini CD drive ini terserah kalian sih mau pasang atau enggak. Aku nggak rekomendasikan buat pasang CD drive, tapi untuk saat ini CD drive itu emang udah jarang digunakan, jadi ya sudahlah. Ini CD drive entah opsional kalian mau pasang atau enggak, tapi CD drive sekarang murah sih, paling cuman 100 atau 200.000 udah dapat CD drive dengan tambahan 180.000. Tapi kalau menurut aku sih sebaiknya jangan ya. Ini kan CD drive ini ada karena memang dari dulunya udah ada aja. Lalu apalagi ya aku mau rekomendasikan, motherboard Asus P5 KPL itu 300.000 ya. Ini tadi udah sebut di awal video. Tapi aku sih kalau misalnya kalian belum punya motherboard, belum punya CPU, belum punya RAM, atau belum punya semuanya, itu aku rekomendasiin langsung upgrade ke DDR3 aja sih. Kecuali bagi kalian yang budgetnya terbatas banget, yang mau komputer murah, silakan build komputer ini. Ini berarti kalau aku totalin, ini kan aku upgrade ini 1.180.000, ini 500.000, ini RAM 1,140.000. Ini aku upgrade ini sekitar 1,8. Tapi kalau misalnya kalian mau beli motherboardnya juga, motherboard 2,1 tambah RAM 1 keping lagi jadi 2,24, lalu prosesor 2,31, lalu hard disk. Untuk hard disk aku langsung rekomendasiin 1 tera jadi 3 juta, dan ya total untuk build ini adalah sekitar 3 jutaan aja. 3 juta ya, 3 juta pas bisa lah ya.
Ya, untuk build seperti ini dengan menggunakan VGA, prosesor, RAM, dan motherboard yang sama dan power supply yang sama. Harddisknya menggunakan 1 TB itu ya 3 juta itu kalau misalnya kalian mau build dari awal. Dan untuk kalau kalian mau casing ini casingnya masih lama, ini casing Simbada ya. Ini casingnya paling 50.000 aja dapat, tapi kayak untuk saat ini udah nggak banget lah ya casing ini. Jadi untuk casing bebas, kalian mau beli apa aja. Misalnya aku sih lagi demen ini sih, PowerLogic T1X Armageddon. Yaitu itu casing itu benar-benar inilah apa namanya. Aku ngincar yang putih itu sekitar 200 sampai 300 ribu itu harganya. Ya, untuk berarti totalnya itu kalau misalnya kalian mau pasang casing yang itu ya aku rekomendasiin PowerLogic T1X Armageddon tuh sekitar 3,3 juta. Ya. Oke. Mungkin itu aja aku mau share ke kalian tips dan trik bagaimana upgrade PC jadul menjadi PC gaming. Ya, kalau PC jadul ini dengan aspek prosesornya itu masih Intel Core 2 Duo atau Intel yang Core i tapi yang generasi pertama loh ya, bukan yang generasi terbaru. Kalau yang terbaru itu berarti bukan jadul lagi. Ya, tapi terserah kalian sih. Kalian mau upgrade PC baru juga silakan. Tapi di sini aku hanya share ke kalian cara upgrade PC jadul menjadi PC gaming. Jadi untuk kesimpulannya, kalian cukup kalau misalnya udah punya, cukup tambahkan RAM, VGA, sama power supply. Udah, itu aja. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Don't forget to like, comment, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya. I'm signing out. Thank you. Bye-bye.